Assalamualaikum. Senang rasanya bisa kembali bersama sahabat Adorable Islam. Insya Allah, persahabatan dan persaudaraan kita dalam Islam hingga jannah. Amin Allahumma amin. Akses terhadap fasilitas ibadah di Prancis bagi komunitas muslim telah menjadi isu yang signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, Prancis menerapkan kebijakan laicite atau sekularisme yang ketat di ruang publik. Beberapa undang-undang dan peraturan melarang pemakaian simbol keagamaan di sekolah dan tempat umum, termasuk hijab dan cadar. Meskipun begitu, beberapa pemerintah lokal di Prancis telah bekerja sama dengan komunitas muslim untuk meningkatkan akses terhadap fasilitas ibadah. Inisiatif seperti menyediakan lahan untuk pembangunan masjid atau tempat parkir tambahan selama sholat Jumat mencoba merespons kebutuhan dan tuntutan komunitas muslim. Islam pertama kali dibawa ke wilayah yang sekarang menjadi Prancis selama periode awal penyebaran agama tersebut. Pada abad ke-8, selama masa kekuasaan Kekhalifahan Umayyah dan kemudian Kekhalifahan Abbasiyah, terjadi ekspansi Islam ke Spanyol dan selatan Prancis. Pada saat itu, kelompok muslim yang dikenal sebagai Moors atau Muslim Al-Andalus, memasuki wilayah Prancis melalui penaklukan Spanyol. Pada tahun 711 M, pasukan muslim yang dipimpin oleh Tariq Ibn Ziyad melintasi Selat Gibraltar dan memulai penaklukan Spanyol. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Pada tahun 732 M, pasukan Moor yang dipimpin oleh Abd al-Rahman al-Ghafiqi mencapai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Prancis. Pertempuran yang terkenal, yang dikenal sebagai Pertempuran Tours, dalam kurung, atau Pertempuran Poitiers, terjadi pada tahun 732 M antara pasukan Moor dan pasukan Franka di bawah pimpinan Charles Martel. Charles Martel memenangkan pertempuran tersebut, dan ini menandai akhir ekspansi Moor ke utara. Meskipun pertempuran ini sering dianggap sebagai momen kunci dalam mencegah penyebaran Islam ke Eropa Barat, keberadaan kelompok muslim di beberapa wilayah Prancis tetap ada selama beberapa waktu. Selama abad pertengahan, terdapat keberadaan komunitas muslim di Spanyol dan beberapa wilayah di Prancis yang saat itu masih merupakan Kekaisaran Franka. Kota-kota seperti Marseille dan Narbonne menjadi pusat kehidupan muslim di wilayah tersebut. Hubungan diplomatik antara Prancis dan Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-16 memiliki beberapa dampak pada perkembangan Islam di Prancis. Meskipun hubungan tersebut tidak secara langsung membawa masuknya Islam ke Prancis, dampaknya tercermin dalam beberapa aspek, termasuk budaya, politik, dan keberagaman sosial. Pada abad ke-19, Prancis mulai menerima pekerja migran dari wilayah-wilayah yang memiliki mayoritas penduduk muslim, terutama dari Aljazair, Tunisia, dan Maroko, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Kolonial Prancis. Selama Perang Dunia I dan II, tentara Prancis melibatkan banyak tentara dari wilayah-wilayah muslim yang merupakan bagian dari Kekaisaran kolonial. Setelah perang, beberapa dari mereka memilih untuk menetap di Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua, proses dekolonisasi dimulai, dan banyak orang dari bekas koloni Prancis pindah ke Prancis untuk mencari pekerjaan atau menghindari konflik di negara asal mereka. Ini menyebabkan imigrasi massal dari wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk muslim. Sejak tahun 1980-an, komunitas muslim di Prancis terus berkembang, baik melalui kelahiran penduduk setempat maupun melalui imigrasi. Komunitas muslim di Prancis mencakup berbagai kelompok etnis dan budaya, termasuk orang-orang dari Maghreb, dalam kurung, Aljazair, Maroko, Tunisia, Afrika Sub-Sahara, dan Asia. Di Prancis, terdapat sejumlah artefak dan situs bersejarah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah perkembangan Islam, terutama terkait dengan hubungan sejarah antara Prancis dan dunia muslim. Masjid Agung Paris atau Grande Mosquée de Paris dibangun pada awal abad ke-20, Masjid Agung Paris adalah salah satu masjid tertua di Eropa. Dibuka pada tahun 1926, masjid ini memiliki arsitektur yang menarik dan merupakan pusat kegiatan keagamaan dan budaya bagi komunitas muslim di Prancis. Kastil Fontainebleau, kastil ini memiliki sejarah panjang dan menjadi tempat tinggal bagi banyak raja Prancis. Pada abad ke-16, Raja Prancis I menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Ottoman. Di dalam kastil, terdapat ruangan yang dikenal sebagai Galeria de Diana, yang terdapat elemen seni yang mencerminkan hubungan diplomatik tersebut.
Tugu Marseilles dan Fort Saint-Nicolas. Tugu Marseilles adalah monumen yang berdiri di pintu masuk pelabuhan Marseilles, dan Fort Saint-Nicolas adalah benteng yang melindungi pelabuhan tersebut. Pada awal abad ke-19, selama periode penjajahan Prancis di Aljazair, beberapa elemen arsitektur Islam diperkenalkan di kedua struktur ini sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hubungan sejarah. Koleksi Arab Norman di Palais de la Porte d'Or, Paris. Palais de la Porte d'Or adalah bangunan Art Deco yang berfungsi sebagai museum seni dan sejarah imigrasi. Koleksi Arab Norman di museum ini mencakup artefak-artefak dari periode ketika Sisilia dan bagian selatan Italia dikuasai oleh bangsa Arab dan kemudian oleh bangsa Norman, memperlihatkan pengaruh budaya Islam di wilayah tersebut. Koleksi seni Islam di Museum Louvre, Paris. Louvre memiliki koleksi seni Islam yang mencakup berbagai objek, termasuk keramik, ukiran kayu, tekstil, dan artefak arkeologi Islam dari berbagai wilayah. Artefak peninggalan periode Utsmaniyah. Beberapa artefak, seperti senjata, pakaian, dan barang seni dari periode Utsmaniyah dapat ditemukan di museum dan koleksi seni di Prancis. Artefak ini mencerminkan hubungan sejarah antara Prancis dan Kesultanan Utsmaniyah. Manuskrip dan dokumen di Bibliothèque Nationale de France. Perpustakaan Nasional Prancis menyimpan banyak manuskrip dan dokumen yang berhubungan dengan hubungan antara Prancis dan dunia Muslim. Koleksinya mencakup naskah-naskah Arab, Turki, dan Persia. Walaupun Prancis memiliki artefak dan situs bersejarah yang mencerminkan sejarah hubungan dengan dunia Muslim, beberapa dari mereka lebih terfokus pada periode tertentu atau memperlihatkan pengaruh Islam dari wilayah tertentu. Studi dan eksplorasi lebih lanjut di museum dan situs bersejarah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keterkaitan antara sejarah Islam dan Prancis. Penting untuk dicatat bahwa keberagaman Islam di Prancis berasal dari banyak faktor. Faktor-faktor seperti migrasi, perdagangan, dan eksplorasi juga berkontribusi pada keberagaman budaya dan agama di negara ini. Seiring berjalannya waktu, komunitas Muslim di Prancis terus berkembang menjadi bagian integral dari keberagaman sosial dan budaya di negara ini. Perkembangan Islam di Prancis menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Seiring waktu, munculnya generasi baru dan adaptasi budaya yang terus berkembang akan terus membentuk dan memengaruhi kehidupan Muslim di Prancis. Semoga bermanfaat buat sahabat Adorable Islam semua. Wassalamualaikum. Thank you so much. Like and share. subscribe.